Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Dengan nomor induk mahasiswa 1193030094, mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 5 kelas B. Maksud dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah, yang akan membahas tentang dari mulai konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah, kedua latar belakang pembentukan dan pemerintahan daerah, ketiga asas penyelenggaraan Pemda, kelima pembagian urusan pemerintahan, keenam otonomi, ketujuh sistem ajaran rumah tangga. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu tentang konsep administrasi pemerintahan daerah. Administrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu latar belakang timbulnya pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa. Pada abad 11 dan 12, pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada mulanya, satuan-satuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Pada mulanya, satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggota sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya, mereka membuat lembaga politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, satuan komunitas dimasukkan ke dalam sistem administrasi negara. Satuan komunitas tersebut lalu ditentukan kategorinya, batas-batas geografisnya, kewenangannya, dan bentuk kelembagaannya. Melalui keputusan politik, satuan komunitas tersebut dibentuk menjadi unit organisasi formal dan sistem administrasi. Lanjut terhadap materi yang ketiga, yaitu asas penyelenggaraan Pemda. Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah pusat, karena pemerintahan pusat merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah negara. Asas dan prinsip pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau pejabat dari atasnya melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di kabupaten. Baik, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang keempat, yaitu tentang pembagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintah yang ke-1 ada urusan pemerintahan absolut, yang artinya adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren, yaitu adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu ada urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Baik, lanjut kepada materi yang kelima, yaitu tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Baik, sekarang kita lanjut kepada materi yang ke-6, yaitu tentang sistem ajaran rumah tangga. Sistem ajaran rumah tangga yaitu bisa dibagi 3. Yang pertama sistem rumah tangga formal, kedua sistem rumah tangga material, dan ketiga sistem rumah tangga real. Sistem rumah tangga formal itu dalam sistem ini pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci dan berpangkal pada prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat maupun oleh pemerintahan daerah. Secara teoretik, sistem ini memberi keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Satu-satunya pembatasan atas bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang. Yang kedua ada sistem rumah tangga material, yaitu dalam sistem ini ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang berpangkal tolak dari prinsip bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan yang masuk dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan secara pasti. Daerah hanya boleh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya yang diserahkan kepada daerah. Di luar itu tidak diperbolehkan, sehingga dalam sistem ini tidak tergantung pada inisiatif dan prakarsa daerah yang bersangkutan. Yang ketiga ada sistem rumah tangga real. Dalam sistem ini terdapat urusan rangka dan daerah bebas mengatur dan mengurus segala urusan yang dianggap penting bagi daerahnya. Sepanjang belum diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, isi rumah tangga ditentukan oleh faktor-faktor nyata di daerah. Sistem ini memberi peluang pelaksanaan otonomi luas untuk daerah di Indonesia yang mohon maaf ya, videonya terjeda dikarenakan tadi handphonenya memorinya penuh, jadi ada sebagian data yang harus dihapus. Oke, kita lanjut terhadap materi yang tadi, yaitu isi rumah tangga. Isi rumah tangga ditentukan oleh faktor-faktor nyata di daerah. Sistem ini memberi peluang pelaksanaan otonomi seluas-luasnya untuk daerah di Indonesia yang majemuk sesuai dengan keadaan daerah masing-masing, serta mengandung ketentuan dengan tidak mengurangi kepastian daerah bebas berinisiatif mengembangkan urusan rumah tangga daerah dengan sistem pengawasan. Mungkin cukup sekian dari review materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dengan rasa hormat saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.